Juliet and Sam and Mani, Raken and Sam and Mani, no problem. Saya butuh 1 triliun. Di jalan berdebu ia melangkah Jumawa. Suara lantangnya cuma fata morgana. Nesu Sengkuni, nama yang buntu. Berdiri di atas dusta, runtuh dalam waktu. Di sebuah sudut Arat Nasun yang berdebu, nama itu muncul, Nesu Sengkuni. Mula-mula ia bukan siapa-siapa, hanya bagian dari barisan rakyat kecil yang dadanya ditekan berat oleh kenaikan pajak bumi bangunan sebesar 250%. Angka itu bagai palu yang menghantam tulang, membuat rumah sederhana terasa seperti penjara yang dipajaki udara di dalamnya. Lalu muncullah Nesuh dengan lidah api yang tak segan melawan. Ia menyalakan teriakannya sampai ke awan, menggiring warga ke alun-alun seperti pahlawan, dan menantang gedung bupati yang menjulang bagai kubus angkuh dari beton yang arogan. Suaranya menyapu jalan-jalan kota, disebarkan oleh internet dengan kuota, membuatnya tampak seperti seorang satria rakyat yang dicipta. Meski pedangnya hanyalah teriakan yang berselimut gempita, Mikhail Bakunin akan melihatnya sebagai bara kecil yang menolak dipadamkan. Seorang pengguncang ketidakadilan yang percaya api jalanan bisa membakar singgasana kekuasaan. Dan dalam keriuhan itu, bayangan itu tampak meyakinkan. Seseorang yang berani menegakkan kebenaran ketika yang lain memilih diam. Namun, sejak awal, absurditas telah bersarang di tubuh Nesu Sengkuni. Sebab setiap tokoh yang berteriak lantang di jalanan selalu menanggung godaan. Apakah ia benar pejuang? Atau hanya pedagang dengan dagangan yang berbeda? Dagangan yang bernama keberanian. Di Arat Nasun, bahkan suara lantang bisa dibeli dan api bisa dijual. Hari itu jalanan Arat Nasun berubah menjadi panggung. Spanduk-spanduk digenggam tangan yang kapalan. Suara toa memantul di tembok-tembok toko yang setengah kosong oleh harapan. Di depan barisan masyarakat, berdiri Nesu Sengkuni dengan dada terangkat. Wajah terbakar semangat, seakan dirinya ditakdirkan untuk menjadi trompet penderitaan rakyat. Ia bukan sekadar hadir, ia menginisiasi, ia menggerakkan. Dari lorong-lorong kampung, orang-orang datang. Petani, pedagang, tukang ojek, semua dipersatukan oleh satu kata, pajak. Pajak bumi bangunan yang melonjak 250% itu menjelma monster tak kasat mata, mencengkeram dompet rakyat yang kian tipis. Sartre akan melihat Nesu sebagai tubuh yang dilempar ke dunia dengan kebebasan yang menyesakkan. Ia harus memilih berdiam atau melawan, dan ia memilih melawan, meski dengan risiko tubuhnya bisa saja hancur dihantam birokrat atau dilumat hukum yang berkarat. Di layar gawai, wajahnya terbakar kamera. Di jalan yang bersinar, suaranya menggelegar seakan melawan langit punar. Saat itu, warga menatapnya dengan mata berbinar. Seorang pemimpin yang lahir dari barisan paling onar. Namun di balik sorak-sorai itu, absurditas berbisik lirih. Apakah seorang Nesu Sengkuni lahir karena cinta akan keadilan? Atau karena ia tahu panggung pemberontakan lebih gemilang daripada panggung kesunyian? Kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar itu kamu itu masyarakat. Kata-katanya meledak seperti petasan di jalanan sempit. Sederhana, nyaring, tapi memercikan api yang menjilat ke langit. Nesu Sengkuni berdiri di atas aspal gerah. Tangannya melambai-lambai, seolah sedang memimpin orkestra yang marah. Warga menatapnya, setengah kagum, setengah tak percaya bahwa ada orang yang berani menantang kuasa bupati dengan suara setajam itu. Di dunia nyata ia seperti singa, di dunia maya ia berubah menjadi mitos. Nama Nesuh berputar di lini masa, dikutip, dipotong, dijadikan simbol perlawanan. Ia menjelma semacam legenda instan, yang lahir bukan dari kitab sejarah, melainkan dari siaran langsung ponsel. Bagi Hannah Arendt, momen ini tak bisa direduksi hanya pada teriakan spontan di jalanan. Ia melihatnya sebagai lahirnya tindakan politik yang autentik, saat suara Nesu menjelma ruang publik itu sendiri. Kata-kata yang ia lemparkan bukan sekadar bunyi, melainkan ikatan eksistensi, keberanian yang menyeret orang lain untuk hadir, menyaksikan, bahkan ikut hanyut dalam pusaran peristiwa. Namun suara yang menggelegar tak selalu membawa kebenaran. Sebab di jalanan Arat Nasun, yang paling lantang seringkali dianggap paling benar, meski isi suaranya belum tentu lebih murni dari asap knalpot yang menyelimutinya. Kata-kata mas.
Kata-kata. Kata-kata Tegal Selawe ya, bolo. Siap. Oke, Tegal siap. Selawe kita hitamkan mati. Hari itu, selepas teriakan mereda dan spanduk dilipat, warga Aratnasun kembali ke rumah-rumahnya. Kopi diseduh, rokok dinyalakan, tapi mata mereka masih menyala. Ada rencana lanjutan, ada jilid kedua yang mesti lahir. Di warung, di teras rumah, di grup pesan singkat, kata demo jilid 2 bergaung seperti mantra baru. Dan di pusat semua percakapan itu, nama Nesu Sengkuni selalu disebut. Ia diharapkan kembali berdiri di depan, mengangkat suaranya kembali untuk mengguncang kantor bupati sekali lagi. Rakyat percaya, tokoh yang berani di hari pertama pasti akan lebih berani di hari berikutnya. Dalam gagasan Castoriadis, momen ini adalah lahirnya imajinasi sosial radikal. Ciptaan kolektif yang menjadikan seorang individu lebih besar daripada dirinya sendiri. Nesu tidak sekadar menjadi pemimpin. Ia dipahat, diproyeksikan oleh hasrat massa yang lapar akan simbol. Di titik itu, tubuhnya melebur dengan arus, menjelma mitos yang sedang ditempa oleh api percakapan rakyat. Namun, simbol yang terlalu cepat lahir bisa juga cepat runtuh. Sebab harapan rakyat bukan beban ringan. Ia bagaikan batu besar yang ditaruh di dada seseorang yang belum tentu siap menanggungnya. Dan di malam yang tenang itu, absurditas mulai mengintip dari sela-sela obrolan. Apakah Nesu benar-benar beraspirasi untuk rakyat, atau hanya obor sementara yang dipakai untuk menyalakan api, lalu dibiarkan padam begitu saja? Pokoknya buat teman-teman yang nyomot tanggal 25 batal, nggak ada demo-demo lagi udah. Kita gantian kita mengawal pembangunannya Bapak Su. Beberapa hari sebelum hari yang dijanjikan, warga bersiap. Spanduk baru dicetak, orasi ditulis ulang. Semangat dijaga tetap mendidih, tapi tiba-tiba layar ponsel berkedip. Siaran langsung Nesu muncul. Warga menonton, ribuan mata terpaku pada wajah yang pernah membakar jalanan itu. Namun kini, suara yang keluar berbeda. Ia berkata dengan nada datar bahwa dirinya tidak akan ikut demo jilid 2. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur, sunyi, dingin, mematahkan gema harapan. Mereka yang menonton terdiam, sebagian marah, sebagian bingung. Bagaimana mungkin sang inisiator, sang simbol, tiba-tiba memutuskan mundur? Dalam kerangka Kafka, momen ini berdiri sebagai absurditas murni. Sosok yang dikira pahlawan justru karam dalam logika yang tak masuk akal. Menyerupai figur yang tersiksa di lorong birokrasi tak berujung. Yang tersisa hanyalah rakyat yang terhenti, menatap pintu yang menutup sendiri, dan pintu itu bernama Nesu Sengkuni. Dan sejak saat itu, kepercayaan mulai retak, sebab api yang padam dari dalam jauh lebih mengecewakan daripada hujan yang memadamkannya. Keheningan di siaran langsung itu terasa lebih bising daripada teriakan di jalanan. Beberapa hari setelah pengumuman mengejutkan itu, berita lain meletup di jagat Aratnasun. Sebuah foto beredar. Nesu Sengkuni duduk di samping bupati yang belum lama ia demo. Keduanya tersenyum lebar, seolah perseteruan panas di jalan hanyalah drama, sandiwara murahan. Warga yang melihat terperangah, lalu bergumam lirih. Apakah ini mimpi atau kenyataan yang lebih pahit dari pajak itu sendiri? Foto itu menyebar lebih cepat dari orasi. Setiap jempol yang membagikannya menambah luka pada rasa percaya yang sudah rapuh. Fanon akan menghardik gambar itu sebagai bukti pengkhianatan kelas. Tokoh yang lahir dari penderitaan rakyat, tapi begitu merasakan aroma kuasa, langsung melucuti jubahnya sendiri dan berlari ke pelukan penguasa. Baginya, tidak ada yang lebih menjijikkan daripada perlawanan yang dijual murah dengan seulas senyum. Fanon menuduh, Nesu tidak sedang berdamai, ia sedang menggadaikan harga dirinya. Dan tuduhan itu berdengung di telinga rakyat. Mereka mulai mencaci, menuduh, menyindir. Sang inisiator yang mereka puja ternyata bisa dibeli seperti barang obral. Di balik senyum pada foto itu, warga Aratnasun sadar senyum pengkhianat lebih menusuk daripada caci maki musuh yang laknat. Isu sogokan itu bukan sekadar desas-desus. Ia terasa seperti bau busuk yang menyengat dari mulut yang masih basah oleh pidato yang membela rakyat. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu garang di depan kamera mendadak jinak seperti kucing kenyang? Jawabannya sudah jelas, yaitu amplop tebal. Nesu Sengkuni, sang orator rakyat, menjual api perjuangan dengan harga diskon yang disayat. Dalam pandangan Antonio Gramsci, pengkhianatan ini lebih kejam dari represi yang keparat.
Karena hegemoni bukan hanya datang dari atas, tapi dari mereka yang pura-pura menjadi bagian rakyat, lalu menikam dari dalam. Nesu bukan sekadar gagal, ia adalah simbol berbahaya. Bukti bahwa bahkan wakil rakyat bisa menjadi komoditas, bahwa orasi bisa dijual seperti barang diskon. Warga Aratnasun berteriak, bukan lagi dengan hormat, tapi dengan benci. Pengkhianat, mereka menunjuknya, menolak namanya, mengutuk jejak langkahnya. Dan itulah kenyataan yang paling pahit. Bahkan suara yang dianggap mewakili rakyat, yang katanya berani, bisa dibarter murah oleh satu ketamakan yang lapar uang. Nesu bukan sekadar tersandung isu, ia sedang tertelanjangi kedoknya di hadapan publik, dan apa yang terlihat hanyalah kerak serakah yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan lihatlah bagaimana tiba-tiba hidup Nesu berputar drastis. Seminggu lalu ia masih berjalan kaki menuju tempat aksi, kini ia melintas dengan mobil baru yang raungnya seperti ejekan. Mobil yang ia katakan adalah sewaan, seolah ia sedang memamerkan kemenangan yang sebenarnya busuk, bukan kemenangan rakyat, melainkan kemenangan amplop. Inilah wajah paling telanjang dari politik murahan. Perut kenyang satu orang, lapar berkepanjangan 1000 warga. Dalam pikiran Frantz Fanon, pengkhianat semacam ini jauh lebih berbahaya dari penjajah asing, karena ia lahir dari tubuh rakyat sendiri, namun hatinya menjilat pada tuan tak terlihat. Fanon menyebut mereka kolaborator internal, mereka yang menjual harga diri kolektif demi ilusi kekuasaan. Nesu, dengan mobil barunya, bukanlah simbol kemajuan, melainkan simbol kolonialisme baru, penjajahan yang dibungkus gaya hidup. Warga Aratnasun menatap dengan getir, sebagian dengan marah, sebagian dengan geli. Sebab siapa yang percaya perubahan drastis itu datang dari kerja keras? Mereka tahu, itu hasil tawar-menawar di ruangan ber-AC, bukan hasil keringat di jalanan. Dan ironi paling getirnya adalah, Nesu mengira roda kendaraan barunya bisa menutupi lumpur yang menempel di sepatunya. Tapi rakyat selalu melihat, dan ingatan rakyat jauh lebih keras daripada suara mesin. Singkatnya, semakin ia memoles hidupnya dengan harta kilat, semakin jelas bau busuk pengkhianatannya dari hasil menjilat. Pada akhirnya, Nesu Sengkuni bukan lagi sekadar nama. Ia menjelma jadi mitos busuk tentang bagaimana kebobrokan bisa berjalan tegak di tengah jalan kampung, menyalak dengan kendaraan barunya, seolah dunia tunduk pada kilap logam dan bau bensin. Namun kali ini, warga Aratnasun tidak lagi menunduk. Mereka menatap balik dengan mata yang menyala oleh amarah yang tak bisa dibeli. Setiap deru mesin itu hanyalah pengingat bahwa uang kotor sudah merasuki pori-pori negeri kecil ini, dan bahwa harus ada yang berani melawannya. Dalam pandangan Albert Camus, absurditas hidup adalah ketika manusia tahu dunia tak masuk akal, tapi tetap memainkannya seolah ada makna. Nesu memang mempertebal absurditas itu. Ia tahu semua orang sadar kebusukannya, tapi ia terus berakting seakan dirinya tak tersentuh. Namun yang ia lupa, absurditas juga bisa dibalik. Warga menjadikan tubuh mereka sendiri sebagai panggung perlawanan, menertawakan sogokan, merendahkan wajah yang telah disuap uang dengan keberanian untuk tetap berdiri melawan. Dan disitulah ironi paling getir lahir. Nesu mungkin merasa dirinya menang, tapi kemenangan seperti itu hanyalah mimpi pendek. Sejarah tidak akan pernah menulis namanya dengan tinta emas. Warga akan selalu menuliskannya dengan noda hitam yang membusuk. Akhirnya warga Aratnasun kini tahu, mereka bukan sedang menyaksikan seorang pahlawan, melainkan seekor bayangan yang lupa dirinya hanyalah boneka murahan dalam teater uang. Dan begitulah, kisah Nesu Sengkuni berakhir bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan keheningan yang menyebalkan. Ia berjalan di atas aspal yang panas, dengan keyakinan palsu bahwa dunia tunduk padanya. Padahal, ia hanyalah cermin pecah, memantulkan wajah kebusukan yang semua warga kenal, tapi tak berani ia akui sendiri. Menurut Kierkegaard, keputusasaan terbesar manusia adalah hidup dalam kebohongan, sambil percaya bahwa itu adalah kebenaran. Dan disitulah letak ironi Nesu, ia tenggelam dalam kepalsuan yang ia bangun sendiri, namun menganggapnya sebagai tahta. Dan warga Aratnasun tidak ikut terkubur dalam kepalsuan itu. Mereka tahu siapa Nesu sebenarnya, dan mereka tahu harga untuk melawan. Tetapi kali ini, mereka tetap maju, meski tanpa sosok yang dulu mereka kira pemimpin. Teriakan mereka pecah di udara, bukan lagi untuk Nesu, tapi untuk diri mereka sendiri, untuk kebebasan yang tak bisa dibungkam. Akhirnya, siapa sebenarnya Nesu Sengkuni? Ia bukan pahlawan,
Bukan pula legenda, ia hanyalah noda. Noda yang perlahan dikikis oleh keberanian kolektif, oleh tangan-tangan rakyat yang tak sudi tunduk pada kebohongan. Dan ketika lampu padam, hanya satu kalimat yang tertinggal. Bahkan bayangan pun enggan menemani Nesu Sengkuni pulang. Sementara warga Arat Nasun tetap berdiri, menyalakan obor perlawanan di tengah gelap. Dan begitulah riwayat Nesu Sengkuni, bukan pahlawan, hanya mimpi basi. Ia berjalan gagah di jalan berdebu, tapi sejarah akan mencatatnya sebagai abu. Saldoku ya Allah. Masya Allah. 10.000. Saldoku 150 juta.